Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 12 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Karena Kemurahan Allah. Firman Tuhan terambil dalam Roma 3:21 sampai dengan ke-24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami punya kesadaran bahwa hidup kami sesungguhnya sangat bergantung daripada kemurahan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang kemurahan, artinya itu tetap ada harga. Ada biaya yang kita harus keluarkan sekalipun dia murah. Kalau kita membeli barang-barang diskon, itu misalkan diskonnya 80%, maka barang itu menjadi murah. Namun tetap itu harus dibayar. Artinya sesuatu yang murah dalam konsep dunia itu tetap membutuhkan biaya. Tetapi apa yang dimaksud dengan kemurahan Allah atau karena kemurahan Allah? Kalau kita berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus, itu sesuatu yang sangat mahal. Kalau kita beli saja apapun yang ada termahal dalam dunia ini dibandingkan keselamatan di dalam Kristus Yesus, tidak bisa digantikan. Ada ayat yang mengatakan, jikalau engkau mendapatkan seluruh dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawanya, apa gunanya engkau mendapatkan semuanya itu? Dan kalau kita berbicara tentang kemurahan Allah, salah satu yang terpenting adalah keselamatan dalam Kristus Yesus. Ada sebuah hal yang sangat klasik dan itu sangat lama dipikirkan oleh orang. Kalau setelah mati saya itu kemana? Maka orang berjuang untuk mencari jawaban tentang setelah kematian itu kemana. Lalu timbullah konsep tentang baik dan jahat. Lalu kemudian konsep yang timbul adalah tentang neraka dan surga. Kalau orang yang kemudian kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka dia masuk surga. Tetapi kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia itu adalah akan masuk neraka. Itu adalah sebuah pencarian yang sangat primitif di dalam diri manusia. Timbullah di dalam konsep seperti itulah, dalam pencarian seperti itu berbagai macam-macam agama. Lalu mengapa kita perlu percaya kepada Kristus? Kalau kita berbicara tentang surga, itu tempat yang murni, tidak boleh ada cacat sama sekali, tidak boleh ada dosa sama sekali. Maka siogianya orang yang akan masuk ke surga itu harus benar-benar bersih. Tidak boleh ada dosa sama sekali. Tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Pertanyaannya, ayat 23 dikatakan karena semua orang manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang ke-23 itu menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga sekalipun dia menjadi orang yang sangat baik. Sebut saja dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali, tapi naturnya sudah menjadi natur berdosa setelah Adam Hawa jatuh dalam dosa. Dengan demikian, artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga karena keberadaannya sebagai esensinya sudah berdosa, apalagi ditambah dengan perbuatan dosa. Lalu apa kait-mengaitnya dengan kemurahan Allah? Tidak ada cara lain selain bahwa dosa yang ada pada diri kita itu harus ada yang menebus. Itu yang disebut dengan penebusan. Ditebus, dibersihkan, dosanya diambil alih seluruhnya oleh satu pribadi. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menanggung dosa seluruh umat manusia di segala tempat, di segala suku, di segala bahasa, di segala zaman, dan di segala waktu, termasuk Adam dan Hawa. Walaupun tidak ada catatan dalam Alkitab apakah Adam dan Hawa itu percaya kepada Kristus yang akan lahir, yang akan datang ke dalam dunia sebelum Yesus, maka percaya keselamatan ke dalam Kristus adalah berbicara tentang iman ke depan Yesus yang akan lahir, mati, tersalib untuk setiap manusia. Sementara kita yang ada di dalam hidup dalam perjanjian baru setelah Kristus bangkit dari ke surga, maka iman percaya kita adalah kepada iman percaya di mana Yesus yang telah lahir, kemudian mati, bangkit, naik ke surga, akan datang kedua kali yang kita imani. Lalu bagaimana tentang kemurahan Allah? Maka dosa itu ditanggung oleh Kristus sepenuhnya. Itu yang disebut dengan penebusan. Dibersihkan secara total, tidak ada lagi sama sekali dosa yang melekat pada diri kita. Dan firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Mengapa dengan cuma-cuma? Karena tidak ada orang yang sanggup membelinya. Kalau kita berbicara tentang masuk surga itu harus benar-benar kudus, suci, murni.
Tidak ada orang yang sanggup sehingga diberikan secara cuma-cuma. Ini yang disebut dengan konsep tentang kemurahan Allah atau anugerah Allah. Di dalam ayat 21 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi. Itu terjadi pada zaman terdahulu, pada bangsa Israel. Kemudian pada saat kita hidup saat sekarang, di mana Kristus yang telah menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Artinya karena iman. Tatkala kita menyerahkan, mempercayai diri sepenuhnya, menerima penebusan, mengakui Kristus sebagai juru selamat, maka di sanalah penebusan, keselamatan, pembersihan, pemurnian terjadi sepenuhnya. Dosa, maut, akarnya itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu sampai masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Sahabat seperjalanan, kalau kita hidup berdasarkan dari kemurahan-kemurahan Allah, maka perbuatan-perbuatan baik kita adalah satu bentuk ucapan syukur, bukan kemudian untuk membeli tiket kita masuk ke surga. Karena tiket masuk ke surga bukan karena perbuatan, tetapi karena sebuah anugerah yang cuma-cuma yang diberikan oleh Allah. Tetapi mengapa kita perlu berbuat baik kalau kita pasti masuk surga? Itu bentuk ucapan syukur. Seseorang yang sudah ditebus dengan cuma-cuma, yang tidak sanggup untuk membeli keselamatan, maka rasa syukurnya itu diungkapkan dalam bentuk kita melakukan kebaikan-kebaikan dan setia di dalam mengikut Kristus. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak hanya diselamatkan, tidak hanya ditebus, tapi kita berbuat sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi artinya menerima penebusan, menerima keselamatan satu hal. Tetapi kita mensyukuri penebusan dan keselamatan dengan cara hidup dengan baik, hidup dengan kudus, hidup dengan benar, hidup dengan setia, karena kita telah menerima anugerah yang cuma-cuma, telah menerima keselamatan. Seseorang yang tahu diri, dia akan bagaimana terus memikirkan untuk membalas segala kebaikan Allah, sekalipun tidak mungkin terbalas, tapi dengan cara hidup kita dengan benar. Jadilah hidup orang-orang yang dalam kebenaran, kekudusan, baik dalam rumah tangga, baik dalam relasi di tengah-tengah masyarakat, baik dalam kehidupan bertetangga, apapun profesi kita, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai nenek, oma, opa, kakek, sebagai cucu, sebagai pegawai, sebagai majikan, sebagai masyarakat, ataupun jangan-jangan di antara kita ada juga sebagai lembaga-lembaga yang ada menjabat di lembaga-lembaga di dalam kenegaraan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mensyukuri kemurahan Allah dan hidup di dalam kemurahan Allah, lalu kemudian mengungkapkannya dengan melakukan semua yang terindah terbaik untuk memuliakan Allah. Mari kita bersyukur keselamatan yang Tuhan beri ada keselamatan yang cuma-cuma, tapi hidup kita harus dijalani dengan benar, supaya hidup kita sungguh bentuk ucapan syukur untuk segala kebaikan, penebusan, keselamatan yang sudah Tuhan beri, dengan kita hidup benar dan setia mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.